Halo, ketemu lagi dengan saya dari Kebun Kayinda. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya awal-awal saya mulai menanam anggur. Hal-hal apa yang menjadi kriteria atau yang perlu saya perhatikan sebelum saya memulai menanam anggur. Jadi sebelum saya mulai membeli bibit itu, saya tanya dulu varian apa yang genjah. Karena kan kita baru memulai menanam, harus kita jaga semangat kita. Kalau kita menemukan tanaman yang ternyata tidak genjah, yang sulit untuk dirawat, itu nanti semangat saya untuk menanam anggur itu bisa menjadi drop di tengah jalan. Jadi saya kriteria-kriteria yang saya pertahankan adalah apakah tanaman itu genjah, itu yang mudah serta cepat berbuah, kemudian mempunyai cita rasa yang manis, serta relatif tahan akan penyakit. Ini salah satu yang saya pilih waktu itu, Dickson. Nih, cukup besar batang primernya, sekundernya juga cukup besar. Nah, kenapa saya pilih Dickson waktu itu? Karena dia cukup genjah, dan ini juga cukup banyak buahnya. Yang saya pilih juga itu Angelica, itu cukup gede. Kebetulan ini double Gordon. Saya beli Desember 2020, saya grounding Januari. Nah, ini kebetulan saat ini lagi saya pupuk generatif. Ini salah satu varian yang saya beli. Jadi saya ada beberapa Angelica. Saya kebetulan waktu itu beli 3 kalau nggak salah. Nah, ini juga Angelica juga. Cukup subur, batang sekundernya aja besar-besar, tersiernya juga. Nah, kebetulan sekarang ini dia juga lagi berbuah. Itu banana lagi berbuah juga. Pada saat vegetatif dia lumayan subur. Nah, ini lagi berbuah, jadi lagi saya bungkusin buahnya. Nah, kalau tadi saya tunjukin pohon Dickson, banana, dan Angelica yang cukup subur, saya pilih juga waktu itu si Arvi, ada beberapa karena coba-coba juga. Dia juga cukup genjah, termasuk yang cukup genjah. Ini yang lagi saya pruning kemarin. Nah, selain kriteria pohon itu genjah atau bukan, kita harus bisa juga memilih bibit-bibit yang akan kita beli. Jangan sampai bibit yang kita beli itu nanti ternyata tidak bagus dan akhirnya pohon itu bisa tidak berkembang dengan baik. Nah, hal ini bisa membuat semangat kita menjadi turun kan? Nah, untuk melihat atau mengetahui apakah ciri-ciri bibit yang bagus, yuk kita tanyakan sama Om Gondrong ya. Om, boleh dikasih tips bagaimana memilih bibit yang bagus ya, supaya nanti bisa tumbuh dengan subur gitu? Ya. Berarti di sini saya menjelaskan ciri-ciri ya bibit yang bagus ya. Bibit di saya nggak ada yang bagus kan? Nggak apa-apa, yang penting ciri-cirinya kita sebutin. Ya. Di sini pemilihan bibit kita lihat dari aktif ucupnya. Ucup si bibit tersebut aktif atau tidak. Ini artinya bisa dikategorikan untuk bibit yang kurang bagus lah ya. Karena kayak stuck gitu ya? Iya, karena pertumbuhan pucuknya itu tidak begitu signifikan terlihatnya. Ini bisa kita lihat. Iya betul. Nah ini. Nah ini
Ini bisa berakibat satu, mungkin nutrisi di media tanam ini sudah habis. Tapi nanti apabila ini kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar, begitu si akar ini bisa menemukan nutrisi baru atau di media tanam baru itu dia bisa berangsur-angsur pulih. Oke. Cuman hanya perlu waktu aja ya. Hanya perlu waktu. Apabila bibitnya kurang bagus, kita Ya. perlu untuk memulihkan dulu ya. Betul. Oke. Lalu mana bibit yang ciri-ciri yang bagus? Ini dari pertumbuhan pucuknya ini aktif berbanding dengan ini. Oh iya betul ya. Yang ini Ini tumbuh, aktif. sulur-sulurnya pun ada ya. Iya. Dan seperti seger. itu. Bibit berasal dari sambungan antara RS lokal. Ini kebetulan menggunakan Bella, kemudian disambung dengan yang import. Nah, ini kebetulan ada Sansekerta. Nah, sambungannya pada saat kita memilih antara rootstock ini dengan entresnya harus kuat. Nanti setelah 3 bulan kita cek apakah yang bagian sambungan ini pecah sendiri nggak sambungannya, pembungkusnya maksud saya, karena kalau enggak bisa tercekik. Nah, seperti contoh yang di sini nih, sambungannya cukup kuat dan di samping sambungannya bagus, ini juga harus tahan kena matahari. Nah, di samping bibit itu tahan dijemur matahari, karena kan dia tetap harus perlu matahari. Dia minimal punya 6 daun. Kemudian saya perhatiin juga apakah ada hama di bibit tersebut nih. Kita bisa cek di balik-balik daunnya ini ya, untuk melihat bahwa daunnya sehat. Soalnya kalau di awal sudah ada hama, kita bisa stres merawatnya. Nah, kriteria-kriteria yang saya pilih pada saat saya mulai menanam anggur tadi sudah saya sebutkan. Dan apabila kita mau membuat bibit sendiri, apabila kita sudah menanam dan kita sudah bisa memotong entresnya, tinggal kita beli RS-nya misalnya, kita bisa membuat bibit sendiri dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Kemudian bila kita tidak bisa memenuhi kriteria yang tadi saya sudah jelaskan, itu kita bisa nanyakan senior-senior kita, teman-teman kita, pasti mereka akan membantu. Oke, selamat berkebun anggur. Dah. Nah, kalau anggurnya cepat berbuah, kita nanamnya jadi bersemangat.